Om Swastiastu, Bapak Ketut. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ketut dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request dari Bapak Ketut agar Titiang mendesainkan rumah ya, rumah adat Bali lengkap. Nah ini sudah rampung, saya buatkan desainnya. Sekarang Titiang mohon izin akan menjelaskan tentang tata ruang atau tata letak bangunan rumah adat Bali Bapak Ketut secara keseluruhan. Pertama-tama ya sesuai dengan data atau informasi dawang Titiang kunjungan ke rumah Bapak Ketut ya. Waktu ngobrol dengan jero mangku juga, rencananya Bapak Ketut akan membangun rumah adat Bali di atas tanah yang cukup luas nih yang tersedia. Jadi waktu itu jero mangku atau Bapak Ketut menyarankan Titiang agar membangun di atas tanah ini sesuai dengan kebutuhan rumah adat Bali yang ideal seperti itu. Nah jadi setelah Titiang desain ternyata ini menghabiskan tempat atau lahan sekitar 11 are. Nah, seperti ini ya, 11 are. Jadi tentu rujukan untuk membangun ini sesuai dengan komunikasi waktu itu ya. Pertama-tama pada ini letak geografis nggih. Kalau Titiang tunjukkan tanda kompas seperti ini. Nah, niki tanda kompas, U artinya utara nggih, niki utara berarti ini selatan, niki timur, ini barat seperti itu. Rencana pelebaran jalan sudah Titiang perhitungkan ini. Jadi lebar jalan setelah teraplikasi nanti ya, ini 24 meter. 24 meter termasuk trotoar ya. Nah kemudian setelah jalan itu perencanaan ada space untuk toko nantinya itu sekitar 12 meter dari pinggir jalan ini ya ke dalam. Nah itu kisaran di 3,23 are. Nah, seperti itu ya. Next nanti kita sesuaikan di lapangan. Baik Pak Ketut, mohon izin sekarang kita akan menjelaskan tentang view terlebih dahulu ya. View rumah Bapak Ketut secara keseluruhan. Kalau Titiang perlihatkan tanpa atas nih, tanpa atas project paralel. Nah seperti ini tanpa atasnya. Jelas terlihat ya. Jadi ini adalah merajan, ini pintu gerbang, ini angkul-angkul, ini gerase, kemudian ini ada aling-aling, ini ada balai lod untuk anak-anak nantinya, kemudian ini balai sakaulu, ini balai daja rumah utama ya. Terus kemudian ini jineng, kemudian ini dapur, sementara ini adalah toilet, kemudian ini adalah cuci jemur. Nah, jadi cuci jemur untuk ibu-ibu kegiatan di belakang ya. Nah, kemudian di sini ada service area di belakang. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari nanti ya. Nah, seperti itu. Kemudian posisi Tugu Karang tentu di sini Kajokau. Nah, ini yang Titiang klik ya Kajokau. Nah, kalau view-nya sekarang dari timur ya. Kembali Titiang perspektifkan. Nah, ini view-nya nanti seperti ini. Ya, sesuai dengan revisi dari Bapak Ketut mengenai material ya. Jadi kita menggunakan material yang oranye. Oranye gelap ya, bata. Nah, seperti ini view-nya dari timur. Kalau ini dari selatan berarti kita habiskan tempatnya nih. Dari selatan. Nah, selatan atas seperti ini. Terus kemudian dari barat. Nah, ini dari barat ya. Jelas kelihatan. Kemudian ini dari utara. Nah, ini terlihat dapurnya terlihat. Kemudian rumah untuk anak-anak, Bledlod katakanlah terlihat, Graso juga terlihat ya. Merajan jelas kelihatannya. Terus kemudian untuk cuci jemur dan toilet di sini posisinya, Nah, seperti itu. Jadi untuk jemurnya di sini.
Jadi pakai kaca di atasnya. Seperti itu Pak, bisa kita sampaikan. Kemudian mengenai level sekarang Pak, level ketinggian halaman ya. Ini kan jalan ya. Jalan ini kita sebut saja 0 nih. Nanti akan muncul di gambar kerja 0. Kemudian naik, kemudian trotoar standar trotoar itu kan 20 cm. Ini sudah 20 cm. Kemudian datar, terus landscape lagi 20 cm. Artinya halaman ini sudah 40 cm lebih tinggi dari jalan. Itu standarnya ya Pak ya. Sudah. Nah, kemudian setelah ini naik 40 cm, nanti ini kita sebut 0 ya, 00. Nah, untuk per item bangunan Merajan misalnya, level Merajan ya, level balai daja, balai delod, balai dangin, dapur tentu Titiang sesuaikan secara profesional seperti itu Pak ya. Baik Pak, saya akan mereview dari depan sekarang. Nah, ini batas terakhir, batas timur ya, batas timur pekarangan rumah kita sebut. Kemudian kita akan membangun sanggah, tentu tidak habis pekarangannya yang kita spare tadi itu. Jadi masih mundur dia lagi 175 ya, 175 akan saya hitung. Yang tarik dari sini ya, ini yang saya maksudkan 175. Nah, 175 ini kalau perhitungan astrobuminya itu adalah jatuh di Kalau, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau ya. Berarti 7 tampak. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau. Ini peruntukan Kalau memang wilayah Propan ini. Jadi bisa ditanami landscape nanti. Sehingga di wilayah Kalau ini ada pelinggih yang disebut dengan pelinggih lebuh. Nah, ini pelinggih lebuhnya ya. Jadi di sini kita ngatur sesajen. Jadi yang kita beri sesajen itu adalah Kalau ya. Sang Kalau Rajo. Nah, seperti itu agar kita seisi rumah tidak diganggu, tidak diintimidasi oleh Kalau itu, seperti itu ya. Itu filosofisnya. Nah, tentu di depan ini disebut lajaan ya. Lajaan wilayah Kalau, lagi ya tampak. Seperti itu rumah-rumah desa pada umumnya sesuai dengan sastra. Nah, kemudian untuk ketinggian tembok Merajan ya, tembok Merajan. Jadi di sini terlihat jelas identitasnya. Ini adalah tembok Merajan tinggi ya. Kemudian ini adalah tembok pekarangan. Jadi terlihat levelnya ini lebih tinggi ya, Sorsinggih namanya. Nah, ini tembok Merajan, kemudian ini adalah tembok pekarangan. Jelas perbedaannya ya. Itu yang dimaksud dengan Sorsinggih. Nah, kemudian untuk tembok pekarangan di depan ada angkul-angkul ya. Nah, ini angkul-angkul Pak. Kemudian di sini ada temboknya. Nah, kemudian untuk angkul-angkul ini dan juga pintu gerbang sudah melalui proses penghitungan secara profesional sesuai dengan Astro Kosaloh Gosali seperti itu. Jatuh di Rahayu ya. Kita bagi semelan terlebih dahulu. Tidak akan menampilkan teknisnya. Ini sudah sudah fix katakanlah. Memang harus di sini idealnya seperti itu. Nah, itu tampak depan ya. Jadi tentu angkul-angkul ini ketean Bali katakanlah masih sangat memungkinkan. Kalaupun tempatnya ini tidak memungkinkan, cukup juga dengan ini gerbang ini saja, tidak masalah ya. Ini juga akses seperti itu. Oke. Mengenai akses sekarang masuk ke rumah ya, di pintu gerbang ini sudah lumayan luas. Lebar maksudnya ya. Ini sudah 4 meter, 13. Artinya di 4 meter, 13 cm ini sudah sangat memungkinkan manuver mobil masuk. Nah, apalagi jalannya besar, manuvernya enak ini. Pada mengkol gitu seperti ya itu ya. Langsung masuk ke Grasso. Nah, ini Grassonya. Ini bisa menampung mobil 3 Pak. Kalau saya tes ya sekarang, benar gak ini bisa 3 mobilnya masuk? Artinya Grasso ini mampu menampung 3 mobil. Karena mobil yang saya tampilkan di sini adalah ukuran mobil yang sebenarnya. Ya, 1, 2,
kemudian tiga mobil. Sudah mampu menampung 3 mobil. Ya, seperti itu. Untuk Grasso-nya, jadi konsep Grasso-nya ini pakai topping ya. Nah, ini di beton terlebih dahulu, di dak, kemudian di atasnya ada atap. Jadi ada kombinasi modernnya. Seperti itu, Grasso. Nah, ketinggian Grasso ini di 20 cm Bapak Kedut ya, biar enak menupernya. Jadi prosesnya itu mobil masuk dulu, mobil masuk dari sini ya, langsung bisa ke Grasso. Nah, untuk keluarnya sekaligus juga bisa, karena di sini lumayan luas. Seperti itu, enak. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Kalau tampak dari sini, kalau misalnya kita berdiri di sini nggih. Nah, tentu pandangannya itu sudah terhalang oleh aling-aling ini. Nah, yang buatkan aling-aling. Tujuan daripada aling-aling ini adalah untuk menghalangi pandangan yang tembus. Coba aja bayangkan kalau misalnya tidak ada aling-aling, tentu pandangan kita sampai ke belakang sini. Seperti itu ya. Nah, jadi aling-aling itu memang sangat apa ya istilahnya, kalau Bali itu ya memang hal yang prinsip seperti itu ya. Selalu ada aling-aling. Nah, ini juga filosofisnya adalah batas terakhir kalau bisa apa ya boleh memasuki area. Seperti itu ya. Di sini aling-aling. Sang Doro Kalo di sini Kalo juga ya. Sehingga di sini ada patung. Nah, mengenai patungnya itu nanti boleh bebas, Ganesha boleh, apa aja boleh ya, sesuaikan saja. Tidak masalah. Nah, itu mengenai aling-aling ya. Kemudian semua bangunan ini menggunakan bata merah oren gelap nggih. Nah, seperti itu. Oke, sekarang belok kanan Bapak Ketut. Kita ke Merajaan. Nah, jadi Merajaan ini medal Cloud atau keluarnya ke selatan. Seperti ini. Ini pintu masuk Candi Bentar nggih. Candi Bentar. Nah, tentu karena levelnya tinggi kita membutuhkan unag ya. Kalau yang unag ini juga sudah melalui proses penghitungan. Watu Candi Segaro Gunung ya. Watu Candi Segaro Gunung. Gunung itu lambang kesejahteraan. Sementara yang di bawah ini disebut Tata Hujan. Yang paling atas ini disebut Bataran, seperti itu ya. Jadi sudah benar perhitungannya. Jadi ada Candi Bentar. Di sini pintu masuknya Candi Bentar, candi itu tinggi, bentar itu pisah. Nah, artinya agar kita ketika ke Merajaan sembahyang, pisahkan pikir-pikiran dari sekian banyak pikir yang ada itu agar fokus. Nah, kita bersembahyang, seperti itu filosofisnya. Oke, sekarang masuk ke Merajaan atau Sanggah. Sesuai dengan arahan Danai Jero Mangku ya, di Sanggah itu jenis pelinggih yang ada di Merajaan, penglurah. Ini penglurah paling selatan menghadap ke barat ya. Yang melinggih di sini adalah Ratu Ngurah Agung sebagai pengenter, istilahnya menjaga kesucian Merajaan. Yang ini adalah Kemulan atau Rong Tiga, Rong Telu sama saja ya. Nah, di sini yang kita linggihkan nanti adalah leluhur kita yang sudah bersih atau yang sudah merago Dewoyang, Dewa Pitaro ya, yang sudah diaben. Kalau yang lanang cowok katakanlah di sebelah kanan, yang kiri itu Pradano atau cewek atau perempuan. Sementara yang di tengah ini Permesti Guru, seperti itu ya. Nah, kemudian yang di sudut ini ada Padmo namanya. Jadi nyudut posisinya yang melinggih adalah Sang Hyang Tunggal, Sadasiwa Pramosiwo ya. Jadi di sini Sang Hyang Tritunggal, Sadasiwa Pramosiwo ya, Siwo. Seperti itu. Ida Sang Hyang Widiwasa. Ini
ini di Padmo sudah umum, nggih. Kemudian di utara ada taksu. Taksu sesuai dengan arahan jero mangku rong kalih. Nah, ini sudah rong kalih ya. Seperti itu, posisinya sudah benar. Nah, kemudian di sini ada piasan lagi satu apa ketet. Nah, di sini siworeko nggih. Nah, di sini boleh dikatakan alat bantu, kita bisa manyahan banten di sini. Banten-banten yang tidak terakomodasi di pelinggih ini bisa kita ngayat dari sini. Atau dan jero mangku bisa mepujo ngantap dari sini. Nah, seperti itu ya. Nah, mengenai jarak sekarang, jarak pelinggih dari tembok juga sudah melalui proses penghitungan yang profesional ya. Nah, ini kalau saya hitung sekarang ini 75 cm, dalam arti itu 3 tampak jatuh di guru Sri Indra Guru. Karena satu tampak itu 25 cm. 25 kali 3 berarti 75 sudah. Begitu juga jarak antar pelinggih ya. Jadi kan jarak antar pelinggih ini kan enak ya, tidak ada saling bersinggungan atau saling tumpang tindih, tidak ada seperti itu ya. Nah, ini tampak dari utara. Itu mengenai Merajan. Nah, kemudian level sekarang karena ini kita sebut 0 tadi. Di halaman ini kita sebut 0. Jadi ketinggian Merajan ini pada 125 cm. Nah, dari sekian banyak bangun yang ada di pekarangan rumah Pak Ketut itu, inilah level yang paling tinggi, nggih. Baru disusul dengan Balai Dajo, Balai Dangin, Balai Dlon. Nah, seperti ini sudah benar ya. Nah, kemudian di sini ada Suryonata. Nah, seperti ini bentuknya Padmo ya. Secara umum saya sampaikan Suryonata yang melinggih tentu di sini adalah Ida Betara Suryo agar lambang matahari. Agar kita seisi rumah ini selalu mendapat sinar suci beliau dari Ida Betara Suryo. Agar kita tahu membedakan ya, agar kita tidak gelap katakanlah ya. Membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, seperti itu ya. Jadi agar selalu mendapat tuntunan Ida Betara Suryo seperti itu. Itu konsepnya. Nah, mengenai bentuk, apakah bentuknya seperti Padmo seperti ini secara umum atau memang mengkhusus sesuai dengan di daerah masing-masing? Silakan nanti ya. Kalaupun nanti seperti taksu, seperti ini misalnya tidak masalah, tinggal ganti atapnya aja, kepalanya saja. Nah, seperti itu Pak Tut ya. Bisa Ridang sampaikan. Nah, sekarang ada Balai Dangin atau Balai Saka Ulu, Balai Bali atau orang bilang Balai Kematian. Ya, ini Saka Ulu Pak Tut ya, seperti ini konsepnya. Dia berada di center Balai Dangin ini. Oke. Nah, ini sakonya jumlahnya 8. Ulu itu artinya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mengenai ketinggian level katakanlah dari halaman Pak Tut. Ini 95 Pak Tut. Artinya tertinggi kedua ya. Seperti itu. Kenapa ini menjadi tertinggi kedua? Karena Balai Dajo ini sifatnya kombinasi. Kalau murni Meten Bandung, seperti ini Balai Dajo ya. Kalau murni dia Meten Bandung, baru dia ada di posisi nomor 2. Berarti sekitar 110 tinggi batarannya. Nah, karena ini adalah kombinasi, jadi kalau kita tinggikan bangunnya terlalu tinggi nanti di sini seperti itu ya, itu yang sesuaikan. Memang seperti ini Ki. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang rumah utama Balai Dajo seperti ini. Jadi fungsinya di dalam ini tentu gedong suci ya, gedong suci. Terus untuk di luarnya ini bisa kita manfaatkan nanti, fungsikan dalam sehari-hari ya. Bisa untuk rapat keluarga, acara parikrama wiwaha seperti itu ya, acara-acara tertentu. Ini wajib kita punya seperti ini di desa, welcome istilahnya ya. Nah, kemudian untuk tempat tidurnya, jadi katakanlah
tidur utama ya bedroomnya nanti masuknya lewat sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada balkon, sedikit teras, nah, seperti itu. Kemudian mengenai tata ruang kamar di rumah utama ini coba kita akan jelaskan dari atas ya. Jelaskan dari atas. Saya harus membuka layer atap terlebih dahulu. Nah, ini atapnya sudah. Nah, seperti ini tampak atas ya Pak Ted ya. Saya jelaskan. Oke, pertama dari luar tadi. Nah, ini adalah kalau kita masuk di sini, kita ketemu yang namanya gedong suci. Jadi gedong suci itu, jadi di sini ada pelangkiran Pak Ted. Di sini kita manjahan Banten atau tapaan Ido Betaro dalam bentuk daksino, rantasan, paico gitu misalnya. Di sini kita di level yang lebih tinggi ini. Nah, ini ya. Di sini kita linggihkan. Nah, di sini kita linggihkan sementara di sini kita manjahan Banten seperti itu ya. Kalaupun ada patung nanti bisa kita tempatkan di sini seperti itu. Nah, jadi aksesorisnya seperti ya istilahnya agamis lah yang di sini nggih. Kemudian kita sembahyang boleh di bawah di lantai sudah kita lengkap dengan karpet ataupun nanti apa ya kursi tidak masalah, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja Pak Ted ya. Yang penting fasilitasnya seperti ini sudah. Tapi menurut saya sendiri sebaiknya di bawah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk gedong suci. Aksesnya dari sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akses yang dari dalam di sini untuk kebutuhan sehari-hari, bedroom katakanlah masuk dari sini, Pak Ted. Nah, masuk dari sini, nggih. Yang jelaskan dari atas sekarang. Nah, masuk dari sini tadi. Pertama kita akan ketemu ruang keluarga tentu ya. Nah, kemudian di sini ada tempat santai, ada TV. Nah, di sini aksesoris jadinya. Jadi bisa dibuka, bisa tidak. Nah, seperti itu ya. Di sini kita santai. Bisa nonton TV di sini. Menyesuaikan namanya, nggih. Nah, ini sudah ada sofa. Terus kemudian di sini ada pantry atau dapur bersih sedikit ya, ringan ya, bisa masak mie air hangat seperti ini. Nah, di sini ada dining room ya, jadi kita bisa makan di sini, meja makan di sini atau makan ringan katakanlah ya, sudah kita lengkapi kayak di villa itu. Di sini bisa ada kompor dan apa ya, baksing seperti itu atau wastafel. Jadi di sini kalau malam-malam itu bisa sama anak-anak. Misalnya kita apa ya, rebus mie katakanlah, masak telur gitu misalnya ya, sambil santai di sini biar gak keluar. Nah, kemudian untuk kamar bedroom Pak Ted. Nah, jadi di sini bedroom utama masuk dari sini nggih, masuk dari sini. Jadi ada toiletnya. Nah, ini toilet nggih. Ada TV juga, kemudian ada meja rias, ada almari pakaian seperti itu ya. Ini kamar tidur utama. Nah, kemudian di sini untuk anak-anak Pak Ted. Nah, ini untuk anak-anak ya, anggap aja anak 2 seperti itu. 3 bahkan boleh di sini, lagi 1. Oke, sudah dilengkapi seperti itu. Untuk tata ruang rumah utama. Nah, kemudian di masing-masing kamar ini tentu sudah kita lengkapi dengan AC dan ventilasinya juga nih. Nah, AC-nya dari sini nanti. Nah, seperti itu ya. Oke, itu mengenai tata ruang rumah utama. Nah, sekarang yang akan menjelaskan tentang apa yang belum tadi, jeneng nggih. Nah, jeneng. Ini jeneng di center nggih. Di center. Artinya dari sini ke jeneng, dari jeneng ke pawon atau ke dapur. Jadi dekat ya. Ini jenengnya.
Seperti ini Pak Tet. Nah, ini jenangnya. Kalau zaman dulu itu kan orang nunun ya. Ini bikin tenun. Nah, ini anggap aja ini anak-anak, ada ayah, ada ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi dekat sekali. Kita itu ke apa ya, ke Balai Daje, ke rumah utama, ke Jinang ini menjadi fokus nanti di center ya. Kemanapun dekat ya, ke sini juga dekat. Nah, seperti itu. Nah, itu Jinang. Nah, kemudian dapur sekarang, dapur utama. Ini dapur pada di luar terlebih dahulu. Untuk di luar ini jadi kita bisa manfaatkan sebagai apa ya, ruang makan di sini ya, ruang makan bersama boleh. Nanti kalau misalnya pada hari-hari tertentu atau kita beriatnya secara berkala gitu, misalnya mendatangkan semeton atau keluarga, jadi juga bisa di sini, makannya biar gak ke dalam. Welcome konsepnya ya. Nah, kalau di dalam kan seperti ini konsepnya. Ada kompor, ada kitchen set, seperti itu dapurnya. Nah, lengkap ya. Ada kitchen set, ada kulkas, seperti itu. Nah, ini lengkap Nah, jadi untuk masaknya itu di dalam. Kemudian untuk makannya di luar, seperti ini. Nah, di luar ya. Nah, ini padat ya, di dapurnya. Jadi welcome konsepnya, Jadi yang sudah masak itu bisa kita tempatkan di sini. Jadi kita makan bisa dari sini, atau bisa juga kita ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di belakang, ya jadi ada akses ke belakang ini, Seriung Warawiri. Jadi kalau pandangannya tembus itu tidak langsung ke toilet, tembus pandangannya ya, sudah dihambat oleh ini apa, wastafel. Jadi ini toiletnya dua room ya, dua toilet ya, satu kloset duduk, satu laginya jongkok itu. Nah, kemudian untuk cuci jemur di sini ya, aktivitasnya ibu-ibu di sini. Jadi kalau hujan tidak usah khawatir ngangkat jemuran lagi, cukup di sini aja kita taruh kering sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungannya kalau misalnya di sini kita sudah porsikan tempat jemur, jadi tidak ada pakaian yang terlihat di halaman, tidak ada, semuanya rapi, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada area belakang sedikit, jadi di sini kita bisa aktivitas nanti di belakang karena masih ada space ini ya. Nah, untuk menghalangi aktivitas atau barang-barang yang kita taruh di belakang, kita siasati dengan membuat waterfall atau kolam ikan di sini ya, kolam ikan boleh. Nanti kita isi landscape di sini di rumput ini. Seperti itu Padat ya konsepnya. Kemudian kita bisa nikmati dari sini. Pas kita di Jinang ini, kalau kita duduk di Jinang ada tamu gitu misalnya, jadi indahnya kelihatan ya dari sini. Nah, seperti itu yang kita maksudkan ya Padat ya. Nah, itu mengenai dapur sudah, Jinang sudah, Sekahulu sudah. Nah, ini ada rumah lagi satu. Patut ini peruntukan anak-anak nanti. Kalau misalnya anak-anak sudah remaja, sudah klik katakanlah sudah dewasa ya. Jadi bisa kita arahkan di sini nanti beliau. Ya, kalau misalnya saya buka sekarang untuk atapnya ini, nah seperti apa dia di dalam, Patut. Nah, dalamnya ini masukkan dari sini, Patut. Masuk dari sini. Kemudian ada bed, ada meja rias, ada lemari pakaian. Sama konsepnya ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau anak-anak punya tamu, teman gitu misalnya yang main, bisa diarahkan di sini. Seperti itu. Di sini diarahkan. Main anak-anak ya. Jadi dia mempunyai apa ya? Dunia sendirilah. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak sudah dewasa nanti bisa kita arahkan di sini beliau. Nah, keuntungannya nanti kalau ini kan disebut balai delot ya, memang peruntukan anak-anak. Kalau tidak balai delot ya balai dauh seperti itu. Nah, jadi ketika ada acara keluarga Patut, misalnya mayatnya gitu misalnya ya,
perwiwahan atau apa. Karena ini konsepnya welcome ya. Jadi di sini bisa kita fungsikan nanti kalau ada keluarga yang datang bisa duduk-duduk di sini ya. Nah, nanti tidak akan ada kesan saling membelakangi karena tembok ini welcome sifatnya padat. Nah, jadi misalnya duduk-duduk di sini juga terasa dekat seperti itu padat ya. Nah, bayangkan saja artinya nanti kalau misalnya anggap saja kita duduk-duduk di sini. Oke, karena gambarnya filenya berat ya padat ya. Agak susah. Oke, dari sini view-nya, dari sini view-nya. Oke, nah pas. Kalau misalnya duduk-duduk di sini kita tidak terasa, tidak tersembunyi lah kesannya. Nah, saya bisa warawiri ke sini seperti itu. Duduk-duduk di sini dekat dengan anak-anak, semuanya dekat berhadapan, oke? Nah, seperti ini konsepnya. Oke, terlihat ya, terlihat dari sini welcome. Seperti ini. Ya, jadi kita duduk di sini pun terpantau, anak-anak itu terpantau di sini, apalagi di dapur seperti itu ya. Itu konsepnya betul ya, secara umum. Ini ada teras ke depan, welcome. Jadi ada view-nya bagus dari sini. Nanti kalau kita lengkapi dengan landscape-nya, saya pikir akan lebih indah nantinya. Ini secara keseluruhan bangunan Pak Ketut. Nah, mengenai level, barangkali angkanya tidak yang tampilkan di sini, nanti akan muncul di gambar kerja level ya, ini 0. Nah, kemudian jarak perlu yang jelaskan. Apakah jarak antar bangun ini sudah melalui proses penghitungan yang profesional? Sudah. Kalau saya contohkan Pak Ketut, oke, berapakah jarak Merajan atau barak Balai Dajo dari Merajan? Sudah kan melalui proses penghitungan? Sudah. Ini lebarnya 475 ya. Oke. Saya akan tunjukkan angka 475. Ini atau kelihatan ya 475. Itu artinya 19 tampak. 25 kali 19 itu 475. 19 itu hitungan apa? Guru. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri Indra Guru. Jatuh di guru ya. Seperti itu. Sudah melalui proses penghitungan. Oke, sekarang katakanlah jarak Balai Dajo dengan Balai Laut ini berapa jaraknya sehingga muncul keidealan seperti ini. Oke. Akan saya ukur. Ini 275. 275 pada. Nah, sekarang jika 275 ini artinya 11 ya. Maaf ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo. Sri Indra Guru. 25 kali 11 275 betul, jatuh di guru ya. Seperti itu. Terus kemudian ini jarak dari Balai Dajo, maaf ya, Balai Sekaulu ini ke sini berapa jaraknya? 150. Oke, akan saya tunjukkan 150. Benar gak? 150. Nah, kalau 150 itu Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo. Karena dewanya cloud itu Brahmo ya. Jadi cloud
dia ke Brahmo sudah 1,5. Nah, dengan jarak 1,5 meter sudah ideal, bisa kita warawiri di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini lagi berapa ini jaraknya? 225 berarti Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri. Nah, jatuh di Sri. Ya, berarti dibagi berapa ya? Dibagi 25. Ini 2225, oke? Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri. Di semelan ya, berarti 25 kali semelan berapa ya? 25 kali semelan berarti betul 225 ya. 225. Jadi Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri. Jatuh di Sri. Dewi Sri yang meninggal di sini ya. Betul nggih? Oke. Kemudian jarak dari sini sekarang, jarak dapur ke Belidlon atau barat Belidlon ke dapur itu 125 Sri Indra Guru Yamo Ludro. Jadi jatuh ke Ludro karena dari Kangin ngauh itu ke Ludro dia. Sudah, oke, sudah. Semuanya melalui proses penghitungan, sehingga muncul tadi 11 arrow itu. Nah, ini juga sudah melalui proses penghitungan ya, karena agak berat filenya. Jadi bahwa seluruh item-item bangunan ini baik posisinya, levelnya sudah melalui proses penghitungan yang profesional. Seperti itu pada dasarnya Pak Ketut ya. Nah, jadi dengan bangunan proporsinya seperti ini, jumlah bangunan seperti ini, menghabiskan tempat sekarang 11 arrow kurang lebih ya. Nah, jadi lebarnya itu 26,97 lebar dari selatan sampai ke utara ini ya. 26 meter 97 dikali 40 meter 75 iki. Nah, sementara space-nya itu adalah 12 meter ya. Nah, mengenai space nanti tidak terlalu prinsip sekali. Next nanti seiring dengan waktu pas di aplikasi kita pikirkan lagi apa yang akan kita buat di sini. Yang terpenting fokusnya sekarang itu adalah di 40,75 kali 2697 di 11 arrow. Nah, seperti itu bisa yang sampaikan Pak Ketut mengenai tata ruang, tata letak bangunan rumah adat Bali Pak Ketut secara keseluruhan. Semoga saja penjelasan Titiang Niki bisa bermanfaat Pak Ketut. Jadi kurang lebih ya, mohon maaf atas segala bentuk keterbatasan Titiang, dan semoga penjelasan ini bisa patut maknai ya, artinya paham apa yang dimaksudkan, mengerti nggih. Nanti jika ada hal-hal yang kurang mengerti, nanti akan Titiang jelaskan kembali Pak Ketut ya. Nah, mengenai seluruh ukuran ini baik level maupun luas ya akan muncul di gambar kerja nanti Bapak Ketut ya. Yang hanya menyampaikan secara umum saja. Baik Pak Ketut, ampurayang atas bentuk segala keterbatasan Titiang, dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat Pak Ketut. Sindap Titiang dengan Promo Santi, Om Santi 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 Om.